Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, terutama sekali rekan guru tenaga pengajar. Kita lanjutkan di part 3 ini untuk membuat tabel pengkonversi nilai yang kita dapat dari nilai. Ini sudah ada contoh ya. Di part 2 kemarin sudah dibuatkan tabel buku nilai. Ini tadi sudah saya tambahkan kira-kira nilainya. Nah, dari berdasarkan nilai ini, nilai akhir ini, nanti kita akan olah, kita imbangkan nilai terendah dengan nilai tertinggi ya. Sebelumnya mungkin di buku nilai di part 2, video part 2, absensi ini belum kita masukkan ya. Kalau seandainya Bapak dan Ibu mau memperhitungkan nilai absensi, cukup ditambahkan kolom di sini ya. Sebelum nilai tugas, kita tambahkan kolom absensi, insert kolom saja. Kemudian di E7-nya nanti masukkan rumusan if dalam kurung absen D7, berarti berdasarkan absen D7 ini ya. Kemudian koma ini absen AJ7, berarti nilai persentase dari kehadiran siswa. Ini kehadiran siswa ya. Kita kembalikan yang dari persentase ke bentuk angka, berarti kita harus mengalihkan dengan angka 100 sehingga didapatkan nilai absensi seperti ini. Oke. Lalu untuk tabel perhitungan nilai akhirnya, jangan lupa juga kalau seandainya ingin memasukkan nilai akhir ini diperhitungkan absensinya, kita tambahkan kolom sebelum nilai tugas untuk penghitungan berapa persen nilai absensi yang ingin kita perhitungkan. Kita di sini 0% ya, karena ini 100%. Jadi tambahkan saja absensi. Kemudian ini persentase sama seperti ini. Lalu ini 100%, jumlahkan saja semuanya sum hingga didapat kembali 100%. Kalau tadi mungkin rumusan di sini adalah AD6 sampai AG6. Sekarang karena sudah ditambahkan dengan absensi, berarti sum AC6 sampai dengan AG6 tetap 100%. Begitu juga dengan nilai akhir, tambahkan kembali satu penghitungannya untuk penghitungan absen. Kalau kemarin mungkin dimulai dari Q7 ya, Q7 dikali dengan AD6 ini, AD6 kan nilai tugas. Sekarang kalau kita ingin perhitungkan absensi, berarti nilai E7 yang kita masukkan tadi, ini E7 ya, di kolom E ini kita kalikan dengan persentase nilai absensi ini. Kemudian kita tambahkan sama persis format rumusnya. Ini nilai absensi ya, berapa persen, tergantung persen ini nanti. Ini nilai tugas, ini nilai UH, ini nilai mid, dan ini nilai semester. Jadi kalau kita ingin perhitungkan absen ya, tambahkan saja. Ini bisa kita, misalnya kita buat 5% untuk absen, contoh. Kalau di sini 105, berarti salah satu nilai harus kita kurangi. Misalnya tugas dijadikan 15%. Nih, tetap 100%, otomatis rumus ini akan memperhitungkan nilai absensi. Kalau Bapak dan Ibu tidak memperhitungkannya, cukup dicarikan 0 saja. Kembalikan semuanya menjadi 100%. Kalau ini 95, berarti ada yang lain harus ditambahkan 5% lagi. Contohnya misalnya tugas ini jadiin dari 15 menjadi 20 hingga 100. Otomatis ini juga akan berubah. Nah, nilai akhir ini nanti akan kita konversi menurut keinginan kita. Berapa nilai yang terendah dari nilai ini dan berapa nilai tertinggi yang harus kita
berikan ke siswa. Jadi harapan kita nantinya nilai ini, nilai yang didapat siswa tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Berarti dalam satu rentangan nilai yang kita inginkan. Oke, langsung saja kita tempatkan di sheet baru. Di sini kita buatkan tabel konversi nilai. Sama, kemudian nomor, NIS, NISN, lalu nama, ya. Kemudian di sini ada nilai asli yang kita dapat dari nilai ini nilai akhir tadi, ya. Lalu kita masukkan misalnya apa keterangan dari nilai asli ini. Kemudian di sebelahnya di sini adalah nilai konversinya. Lalu predikatnya apa? Kemudian kalau misalnya kita ingin tambahkan keterangan apa, ya, kita imbangkan. Oke. Kemudian ini juga nama, NIS, keterangan, nilai konversi, predikat, keterangan. Ini kita rata tengahkan, lalu diberi border. Kita masukkan nomor urut kembali, row, kurang, di sini baris ketiga. Berarti untuk 40 siswa kita tarik ke bawah, kita perkirakan untuk 40 siswa saja. Kemudian kita blok, kita beri border. Lalu di bawahnya untuk nilai ini, ya, kita berikan nilai rata-rata, lalu nilai maksimum, kemudian nilai minimum. Ini, ya. Ini bisa kita masukkan rumusnya, max, sorry, karena nilai rata-rata tuh, Vrex, ya. Kita blok, buat rentangan dari nilai 4 sampai 43, ya. Biarkan saja dulu. Kalau di sini berarti max, ya. Juga kita blok nilai asli ini min, nilai aslinya, enter. Oke. Di bawahnya kita buatkan tempat inputan nilai yang kita inginkan. Di sini kita inginkan nilai KKM. Oke. Ini, ya, ini nilai KKM. Kemudian nilai tertinggi yang diinginkan, sama, kita kotak juga biar jelas. Kemudian ini nilai terendah yang diinginkan. Oke. Oke. Ada 3, ya, KKM, tertinggi, terendah. Di sini juga, ini kita satukan saja dengan merge, ya. Ini juga merge, ini juga di merge cellkan, ya. Ini rata tengah. Oke. Nah, kita masukkan dari nilai ini. Nah, karena ini sudah ada data,
Ini sudah ada data ya, berdasarkan dari absensi ya. Di sini kita masukkan jika ini dia ada data ya, lalu tampilkan. Jika tidak ada data nanti kosongkan, enter. Kita ketengahkan saja karena ini sudah sejajar. Ini NSN dengan nama, kita tarik atau kopikan saja kemari. Nah, ini kita buat data kiri untuk nama, lalu ini kita tarik ke bawah saja. Nah, kita kopikan aja ke bawah sehingga otomatis nama dari absensi ini dan data dari NIS dengan NISN akan berpindah ke sheet 1. Begitu juga dengan nilai asli ya. Jika nilai ini yang kita ingin ambil, tapi kita patokkan saja dulu ya. Jika ini ada nama D4 nih, D4 tidak kosong ya, tampilkan nilai di belangko nilai AA7 ya, atau kosongkan kalau seandainya dia tidak menemukan adanya nama di sini. Oke. Ini terlalu banyak belakang berkoma, kita perpendek saja 2 angka di belakang koma. Ini nilai asli. Kalau ini tadi ya. Dan ini kita juga kopikan ke bawah. Ini otomatis nilai rata-rata sudah muncul, maksimum ada, nilai minimum ada. Kita jadikan 2 angka di belakang koma. Oke. Nah, lalu untuk keterangan, nah keterangan biasanya kan ada 2, tuntas atau remedi. Nah, seperti itu ya, berdasarkan dari nilai KKM. Contoh, kalau kita berikan nilai KKM-nya 78 ya, 78, berarti kita masukkan keterangan di sini jika nilai ini kurang ya. Jika kalau kurang terlebih 8, nanti besar lah dari kita buat besar dari nilai KKM-nya, berarti keterangannya tuntas. Kalau rendah dari nilai KKM-nya, berarti remedial. Oke, kita enter. Nih, ya. Ini kita tarik juga ke bawah. Sebelum kita tarik ke bawah, karena kata kunci di sini statis, nilai KKM harus statis, berarti E49 ini kita harus beri tanda dolar atau menekan tombol F. Lalu nanti kita kopikan. Sebelum kita kopikan, kita buat sama seperti ini tadi. Kalau seandainya ini tidak ada nama, data ini nanti otomatis akan kita hilangkan saja. Agar dia hilang begitu otomatis, kalau tidak ada nama, di sini kita tambahkan jika ini ada nama atau tidak kosong ya. Kalau tidak, kosongkan. Klik enter. Ini jika D4 ini tidak kosong ya, proses E4 lebih besar pada E49 tuntas atau remedi, ini kita kopikan ke bawah. Oke, ini dia. Nah, lalu untuk nilai konversi
kita harus memasukkan hitungan. Nah, sebelum kemari kita buatkan satu kolom di sini nilai konversinya, berarti nilai konversi di sini adalah nilai akhir atau nilai bersihnya saja. Ya, nilai bersih yang kita harapkan berada di nilai di konversi ini. Nah, rumusan untuk pengkonversi nilai, ya, kita masukkan nilai terendah. Nilai terendah yang diinginkan. Ini kita kurangi nilai rentangan nilai seluruhnya, ya. Ini rentangan kurang nilai minimum. Ya. Ini tadi tambah ya. Nah, oke. Tambah, kita bagi nilai maksimum. Kita buka kurung dulu. Nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Oops, sorry. Dikurang nilai minimum, tutup kurung, kita kalikan, buka kurung, nilai tertinggi yang kita inginkan ini dikurang dengan nilai terendah yang kita inginkan. Oke. Ya, kita tutup kurungkan, di sini juga kita tutup kurungkan. Coba kita enter. Oke, nilai 0 karena angka di sini belum ada. Contoh, misal nilai tertinggi yang kita inginkan adalah 100. Nilai terendah yang kita inginkan, misalnya dia tentu saja harus berada di atas KKM, ya. Misalnya 80. Jadi nilai terendah dari seluruh siswa ini hasil konversi nanti adalah 80, nilai tertingginya 100, walaupun mungkin siswa tidak ada yang mendapat nilai 100. Oke, ini dia hasilnya dari rumus ini tadi. Ya. Kemudian kita kunci semuanya. Kita kunci dengan memberikan dolar, tanda dolar. Ini tanda dolar juga. Kemudian sama seperti biasa, kita buat, kalau tidak ada nama yang hilang, berarti di sini jika namanya tidak kosong, proses, ya, atau kosongkan saja. Seperti itu. Lalu di enter. Ini kita kopikan ke bawah sampai ke nomor 40. Lihat, otomatis sudah ada perubahan, ya. Lalu karena ini belum berkoma, kita pindahkan kemari dengan perintah ini, enter. Sama seperti ini tadi, kita tambahkan jika ada isinya,
proses ini atau kosongkan. Oke, ini dia nilainya. Ya, nilai 78 menjadi 80. Oke, kita coba ganti. Kalau ini kita buatkan jadi 90, otomatis semuanya akan berubah. Ya, ini dikurangi, sementara ini dinaikkan menjadi 80 paling rendah. Ini nilai tertinggi 90. Coba kita jadikan di sini 95. Oke, nilai tertinggi ini 95. Nilai terendah juga tetap 80. Kalau seandainya ini kita jadikan 100, ini dia nilai 100, ini 100, walaupun nilai aslinya adalah 92,94. Kalau di sini kita jadikan misalnya 78 nilai terendah, ini 78 ya, di sini juga 78, ini tetap 100, berarti tidak ada nilai yang di bawah 78. Sebaiknya tentu Bapak dan Ibu buatkan di atas dari nilai KKM ini. Kalau seandainya KKM-nya 78, minimal misalnya dibuatkan jadi 80 misalnya. Yang ini jangan terlalu tinggi, karena nanti tahun berikutnya siswa akan kerepotan, atau kita juga nanti akan kerepotan kalau di tahun sebelumnya sudah ada nilai angka 100. Kalau seandainya siswa ini nanti mendapatkan nilai di bawah 100, tentu nilainya naik turun, berarti itu tidak baik. Ya, tidak bagus kelihatannya. Sebaiknya kita beri rintangan, misalnya di kelas yang pertama, ya, kita beri rintangan misalnya sampai 85 misalnya. Ya, di kelas yang kedua kita beri rintangan yang kali ini misalnya dari 79, dari 78 misalnya sampai 85. Kelas 10-nya ya, atau kelas 7-nya. Nah, di kelas 8 mungkin saja ini kita naikkan menjadi 80, ya, ini jadikan 90. Nah, untuk di kelas akhir silahkan kita tambahkan ini menjadi 85. Ini mungkin kita jadikan 95 atau 100. Karena dia sudah mau tamat. Tamat kan tidak masalah lagi, dapat nilai 100. Oke. Jadi diharapkan nanti nilai itu dari tahun pertama sampai tahun ketiga grafiknya ada peningkatan atau naik. Seperti itu. Tidak turun naik, turun naik. Nah. Oke. Mungkin ini kita rapikan dulu ya. Tabel kita judulnya kita perbesar. Oke. Ya, ini kalau ingin kasih warna silakan saja. Untuk predikat, nah untuk predikat, predikat itu biasanya kan ditulis dengan abjad A, B, C, atau D. Nah, sebelum kita pindahkan kemari, tentu kita harus tahu dulu tabel predikat. Nah, kita buatkan sedikit tabel predikat, ya. Untuk predikat A misalnya, untuk predikat A, ya, ini B, ini C, ini D, ya. Di sini keterangannya mungkin sangat baik, ini baik, ini cukup, lalu ini belum tercapai seperti.
Nah, rentangan D itu biasanya dimulai dari 0 ya sampai ke KKM-nya, di bawah KKM. Berarti nilai, kalau seandainya KKM 78, berarti nilai ini ya, ini sampai dengan ya, tanda kurang misalnya ya, ini rentangannya, nilai ini, nilai D, nilai tertinggi dari D harusnya berada di bawah 78, berarti 78 kurang 1 saja di sini. 78 atau nilai di E 49 ini dikurang 1, 77. Oke. Nah, cukup berarti nilai KKM ini. Ini nilai KKM. Ya. Kemudian penambahan dari sini sampai rentangannya itu biasanya ditambah 6 angka. Ini tambah 6. Ya. Kemudian nilai B itu nilai tertinggi dari cukup ini ditambah 1. Oke, yang ini juga sama rumusan yang kemarin. Yang 91, yang ini juga sama rumusannya kemarin. Ini nilai tertingginya adalah 100. Oke, ini predikat kita. Ya. Ini tabel untuk predikat. Kita jadikan saja di sini. Oke. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Kita masukkan rumusnya kemari. Predikat. Jika nilai konversi ini ya, besar dari kurang ya, kurang dari 78 ya, hasilnya nanti D. Kemudian ini kita kopikan aja karena kita butuh tulisan-tulisan seperti ini daripada merepotkan. Kita kopikan, pastikan kemari. Jika F56 G4 ini untuk G4 ini kurang dari 85, tentu di sini adalah C. Nah, ini pastikan kembali karena rumusannya sama. Jika G4 ini kurang dari ini, berarti nilainya adalah B. Predikatnya adalah B. Karena tidak ada lagi di atasnya, otomatis dia harus A. Ini tutup. Satu lagi. Oke, enter. Ini sudah masuk. Sama seperti tadi. Kalau ini kita hapus, otomatis semuanya data ini hilang. Jadi ini kita buat pula bersyarat kemari. Jika nama ini ada proses ini, ya, kalau tidak kosongkan, enter. Ya. Ini kita kopikan ke bawah. Sebelum kita kopikan ke bawah, kita kunci dulu. Karena di sini statis sifatnya. Yang F56 tekan F4 tambah dolar, ini juga diberi dolar, ini juga diberi dolar. Kita enterkan saja. Lalu kita tarik ke bawah. Oke.
Nah, keterangan, kita beri keterangan seperti di sini, ya. Kita kopikan saja karena rumusannya mirip dengan ini atau sama dengan ini. Ini. Kita kopikan ini. Ctrl C, di sini Ctrl V. Sama dengan saja dulu. Ini juga sama dengan saja dulu. Oke. Kemudian kita rubah kalimat tadi. Yang D tadi kalimatnya belum tercapai. Ya. Yang C tadi cukup. Yang B tadi baik. Yang ini sangat baik. Enter. Kemudian kita kopikan. Baik, kita lanjutkan. Untuk keterangan ini, kalau seandainya kita ingin berubah-ubah nanti, kalau tadi kita kan dalam segi kalimat kita masukkan langsung, kita bisa menukar ke dalam ini langsung pembacaan selnya, ya. Jika G4 ini kurang dari F56, F56 itu ini, ya. Jadi tampilkan D57, D57. Jadi apapun kalimat di sini, kalau ingin ditukar, otomatis dia akan muncul kemari. Ya. Begitu juga nanti dengan angka-angka yang kita masukkan ini. Silakan saja. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sobat semuanya. Ya. Atau mungkin ada tambahan sedikit. Ada tambahan, ya. Kalau seandainya kita ingin merubah secara manual dari nilai hasil konversi ini, ya, kita buatkan satu kotak lagi di sini, ya, di kolom ini saja. Oke. Ini kita kan sini kita input manual. Ya. Di sini konversi. Nah, harapannya seperti itu. Seandainya nilai si A ini 85, dalam penilaian kita mungkin kita tambahkan atau kita kurangi. Ini kan nilai akhir. Ya. Kita inginkan 85, kita inginkan dia di bawah ini, tanpa harus mengganggu rumusan-rumusan seperti ini tadi. Nah, kita misalkan layaknya mungkin 82 misalnya. Ya. Kita tambahkan rumusan di sini agar dia membaca ini terlebih dahulu. Kalau tidak ada isian di sini, otomatis dia akan membaca nilai hasil konversi. Jadi, jika nama ini berisi, dia akan membaca kembali dahulu. Kalau ada nilai ini, berarti nilai ini akan dimasukkan ke dalam kotak atau sel ini. Oke, kita tambahkan kemari, ya, nilai ini.
Jika nah, ini ada nilainya, masukkan nilai ini. Kalau tidak, baca nilai ini. Oke. Ini kita tutup dulu. Coba kita enter-kan. Nah, otomatis nilai yang dibaca adalah nilai dari input manual, bukan lagi dari nilai hasil konversi. Ya. Jadi ini kita tarik kembali, kita kopikan kembali ke bawah. Oke, kita uji satu lagi. Ini tadi 93, mungkin layaknya dia 95. Otomatis dia akan berubah menjadi 95. Ya. Contoh misalnya 100 terlalu tinggi, kita masukkan misalnya nilai menjadi 96. Ya. Posisi ini tetap sangat baik karena 996 sudah dalam posisi sangat baik di predikatnya, di atas nilai 92. Oke, mungkin itu tambahan sedikit buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya nanti. Jadi hasil akhir ini nanti bisa kita gunakan untuk memberikan nilai, apakah itu nilai rapor, ya, laporan penilaian UHA segala macam, biar yang lebih memusingkan dalam membuat atau menghitung nilai siswa, terutama sekali mungkin ada siswa yang masih dalam keadaan harus diremedi. Sudah sekian kali diremedi, enggak juga. Nah, kita gunakan tabel konversi ini. Misalnya ini harus remedi, tapi nilainya tinggi, karena di sini kita buat nilai tinggi kan. Kalau ini kita buat 80, misalnya ini 95, misalnya. Ya. Nah, kenapa ini tidak berubah? Karena ini sudah ada angka. Kalau ini kita hilangkan, ini 82, ini 80, 180, dia kembali keadaan semula. Oke. Mungkin itu saja dulu untuk part 3 ini. Untuk sheetnya kita beri nama konversi. Saya kira mungkin itu saja dahulu pertemuan kita di part 3 ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa menambahkan untuk sheet berikutnya analisis nilai, tabel analisis, ya, hasil-hasil ulangan, hasil ujian dan segala macam. Hasil itu nanti bisa kita masukkan ke dalam tugas atau UHA ini. Ya, apakah ini mau dianalisis atau tidak, nanti kita buatkan tabel analisis. Insya Allah di part 4. Baik, Bapak Ibu, itu saja dulu untuk part 3 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.